Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kami tidak faham sampai sekarang kaum muslimin, kok bisa orang yang seperti ini disebut sebagai wali kaum muslimin. Katanya wali majdub. Coba kita simak videonya. Nah, kaum muslimin, apa mungkin orang ini disebut wali karena orang ini berasal dari keluarga Ba'alawi, dari kalangan habaib? Karena sepertinya selain dari kalangan habaib, itu tidak ada yang menjadi wali majdub. Atau mungkin memang wali majdub itu adalah khususiyah untuk para habaib. Kalau bukan habaib, nggak bisa jadi wali majdub. Atau memang itu adalah modus mereka supaya bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun caranya, maka seorang habib tetaplah harus dimuliakan. Makanya tidak sedikit dari para habaib yang mengatakan bahwa habib yang gila, habib yang maksiat, telapak kaki mereka saja itu lebih mulia dibandingkan kepalanya kiai. Sehingga kalau ada orang dari kalangan habaib, maka harus tetap dianggap mulia, meskipun gila, meskipun ahli maksiat, tetap lebih mulia daripada ulama. Dan sebenarnya kaum muslimin, derajat wali itu kan derajat yang tinggi sebenarnya. Apakah tidak sebuah kebaikan kalau kita kemudian berdoa, semoga para habaib yang ada di Indonesia ini khususnya, semuanya diangkat menjadi wali majdub, supaya negeri kita ini jadi gudangnya wali, dan supaya para jamaahnya juga bahagia karena orang yang mereka puja-puja, yang mereka muliakan ini sudah menjadi wali semua, sehingga mereka bisa mengalap barokah dengan seorang wali setiap hari, wali majdub. Dan bayangkan kaum muslimin, ini orang hilang akal kok disebut wali. Orang yang hilang akal saja disebut wali, apalagi yang waras. Jadi kewaliannya pasti lebih luar biasa lagi. Dan memang banyak sekali lah dongengan-dongengan dari para habaib. Kalau ternyata banyak sekali wali-wali dari kalangan habaib ini punya kemampuan yang luar biasa. Bahkan katanya ada wali yang selama 15 tahun, dan tentu ini dari kalangan habaib ya, selama 15 tahun tidak keluar dari kamar berkholwat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Luar biasa kan? Coba kita simak videonya. Di usia yang muda itu, sekitar 20 tahunan, ketika beliau salat Jumat di Masjid Jami' Gresik, beliau mendapatkan isyarah rabbaniyah, isyarah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk khulwah. Untuk khulwah adalah isyarat seseorang masuk ke satu tempat dan di situ hanya beribadah kepada Allah, terputus hubungan dengan manusia siapapun. Isyarah rabbaniyah yang begitu kuat dan begitu jelas membuat beliau keluar dari masjid dan masuk ke kamar di rumahnya dan tidak keluar lagi selama 15 tahun. 15 tahun tidak ada aktivitas kecuali sholat, zikir, Quran, dan ibadah-ibadah yang lain. 15 tahun tidak ada dunia sedikit pun. 15 tahun tidak ada komunikasi dengan manusia. 15 tahun hanya berdialog dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah 15 tahun, guru mulia beliau Habib Muhammad bin Idris al-Habsyi datang ke Habib Abu Bakar dan seraya berkata, wahai putraku, keluarlah kamu dari khulwah, karena aku telah minta izin kepada Allah 3 malam berturut-turut aku khususkan munajat untuk Allah memberi izin engkau keluar dari khulwah. Itu dilakukan oleh Habib Muhammad bin Idris al-Habsyi untuk supaya Habib Abu Bakar bisa memberikan manfaat kepada masyarakat
di Surabaya dan sekitarnya. Maka dikeluarkanlah Habib Abu Bakar oleh Habib Muhammad bin Al-Habsyi dari khalwahnya, dan dibawalah ziarah ke makam Habib Alwi Hashim di Masjid Jami' yang sekarang makamnya di samping Habib Abu Bakar, dan kemudian dibawa ke Surabaya menghadiri Majlis Ihya, seraya beliau berkata, aku keluarkan Habib Abu Bakar dari khalwah untuk engkau lihat wajahnya, untuk engkau ambil berkahnya dan ilmunya. Dan banyak aulia mengatakan, lihatlah kepada Habib Abu Bakar, karena melihat Habib Abu Bakar adalah suatu bentuk ibadah. Nah, kaum muslimin, kalau orang yang hilang akal saja dipercaya sebagai wali, apalagi orang yang pintar mendongeng seperti ini, kaum muslimin. Pintar beretorika, pintar merangkai kata untuk meyakinkan orang lain. Ya. Cerita yang begini, ya, ini juga pasti banyak yang percaya, kaum muslimin. Buktinya itu Habib masih banyak jamaahnya. Bayangkan, kaum muslimin, Nabi, ya, Nabi Muhammad SAW, ketika pertama mendapatkan wahyu itu melalui malaikat Jibril. Tapi ini Habib langsung dapat isyarat dari Allah dan langsung dilaksanakan, masuk kamar ibadah selama 15 tahun. Tidak ada aktivitas yang lain. Ya. Yang begini mau dipercaya, kaum muslimin? Apa orang ini tidak makan, tidak minum, tidak mandi, tidak sholat Jumat? 15 tahun loh. Ya. Setelah 15 tahun itu keluar pun karena gurunya yang memanggil, dan gurunya sudah minta izin sama Allah. Ini kok kayak gubernur minta izin sama presiden untuk manggil bupati. Ya. Jadi dongengan para Habib ini memang aneh-aneh, kaum muslimin. Dan kami yakin, kalaupun itu benar terjadi, itu bukan bisikan dari Allah. Itu bisikan-bisikan iblis yang didengar. Mana ada Allah memberikan ilham, ya. Kalau mau dikatakan ilham, kemudian melahirkan syariat-syariat baru di luar syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Sementara Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah mengatakan apa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Agama Islam sudah sempurna. Mana ada ajaran Nabi yang difahami dan diamalkan oleh para sahabat seperti yang diamalkan oleh Habib ini. 15 tahun ibadah di dalam kamar, tidak ada aktivitas lain. Bagaimana dia makan, bagaimana dia minum, bagaimana dia sholat. Ya. Apakah karena sudah mendapatkan perintah khusus dari Allah, kemudian syariat-syariat yang ada sebagian digugurkan untuk Habib ini? Seperti sholat Jumat, sholat Aid. Ya. Apakah kemudian ada kekhususan untuk Habib ini, maka sholat Jumat digugurkan? Ya, karena sudah mendapatkan perintah khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau mungkin dia sholat bareng sama jin-jin di dalam kamar. Masa ada manusia yang seperti ini? Ya. Kok ada jamaahnya yang percaya? Nabi dan para sahabat saja, mereka ini manusia yang paling bertakwa, kaum muslimin. Paling banyak ibadahnya, paling baik ibadahnya, paling sempurna pengamalan keislamannya. Tidak ada mereka sampai melakukan yang seperti itu. Ada sebuah kisah, kaum muslimin, di dalam hadis yang sahih. Ada 3 orang yang mendatangi rumah istri-istri Nabi Muhammad SAW untuk bertanya tentang ibadah Rasulullah SAW. Kemudian setelah mereka ini diberitahukan tentang ibadah Nabi Muhammad SAW, mereka menganggap bahwa ibadah beliau itu sedikit sekali. Kemudian mereka mengatakan, kita ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau Nabi Muhammad SAW ini sudah diberikan ampunan atas semua dosa-dosanya, baik yang sudah lewat maupun yang akan datang. Kemudian salah seorang dari mereka ini mengatakan, adapun saya setelah ini, maka saya akan sholat selama-lamanya. Lalu kemudian yang lain menimpali, adapun saya, maka saya akan puasa terus-menerus tidak berbuka. Kemudian yang satunya lagi mengatakan, sedangkan saya akan menjauhi wanita. Saya tidak akan menikah selama-lamanya untuk beribadah, kaum muslimin. Kemudian Rasulullah SAW mendatangi mereka, kemudian berkata, benarkah kalian yang telah mengatakan ini dan itu? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di antara kalian. Akan tetapi aku berpuasa
dan aku juga berbuka. Aku sholat malam dan aku juga tidur. Dan aku juga menikahi wanita. Maka barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku. Coba kaum muslimin. Nabi Muhammad SAW bersumpah, demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Akan tetapi aku berpuasa, aku juga berbuka. Ya, tidak puasa terus-menerus. Aku sholat malam, aku juga tidur. Dan aku juga menikahi wanita. Jadi ini Habib di dalam kamar 15 tahun. Ibadah apa kaum muslimin? Bagaimana hak-hak tubuhnya itu bagaimana? Ya, makan, minum, terutama makan dan minum lah. Kemudian kewajiban dia bagaimana? Sholat Jumat. Ya, ini kan mustahil kaum muslimin. Dan ujung-ujungnya kan jelas. Ya, lagi-lagi cerita-cerita seperti ini, dongeng-dongeng seperti ini, tujuannya adalah supaya Habib ini dianggap manusia yang mulia. Itu dongengan-dongengan modus yang berisikan doktrin-doktrin supaya para penduduk pribumi ini, kaum muslimin selain dari para habaib, ya, itu memuliakan para habaib, apapun alasannya tidak boleh merendahkan. Ya, Habib itu harus dimuliakan. Kita dengar tadi ujung-ujungnya. Apa kata dia? Melihat Habib Abu Bakar adalah ibadah. Ini apa kalau bukan doktrin kaum muslimin? Ya, siapa Habib Abu Bakar ini siapa? Kok melihat dia saja itu ibadah? Ini ibadah apa? La ilaha illallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari pemahaman-pemahaman yang seperti ini. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.